semuanya, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi ini membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya teknologi digital menjadikan perubahan pada pola perilaku masyarakat. Dari berbagai kalangan dan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, kami dari kelompok A5 AK44 Gabungan 04 akan membahas tentang pengaruh kemajuan teknologi terhadap generasi Z. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadia Septiani, lalu ada Vina Selviana, dan Muhammad Akmal Rizik, serta Bagas Agit. Pada pembahasan pertama akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk elemen yang pertama ini ada elemen sosiali. Jadi pada kemampuan teknologi yang dihadapi generasi Z ini mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, salah satu dampak positif yang dapat kita rasakan adalah dengan adanya kemajuan teknologi, itu kita dapat memudahkan untuk berinteraksi dengan orang yang mungkin kita terbatas dari terhalangi oleh jarak yang jauh atau sebagaimana lainnya. Salah satu contoh lain adalah seperti saat pandemi kemarin, kemajuan teknologi ini sangat berperan dalam membangun hubungan jarak jauh antar manusia. Di sisi lain, ada pula dampak negatif dari kemajuan teknologi sendiri, yaitu dapat membuat kita menjadi pribadi yang individualis dan enggan untuk bersosialisasi. Sifat individualis ini dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, karena orang yang memiliki pribadi individualis itu cenderung lebih egois. Menurunnya kemampuan bersosialisasi dan bergaul serta hilangnya solidaritas terhadap sesama. Hal itulah yang terkadang secara tidak langsung mempengaruhi lingkungan sekitar dalam cara bersosialisasi menjadi kurang baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi menurut Bagas itu membahas tentang sosiali, jadi saya akan membahas tentang physically. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi akan membawa kepada konsekuensi meningkatnya kecanduan pada teknologi. Kecanduan pada teknologi ini dapat mengakibatkan efek samping yang cukup besar bagi kehidupan remaja, terutama generasi Z. Seperti lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget sambil biasanya rebahan kayak gitu, yang berdampak membuat individu itu memiliki sifat mager atau malas gerak, sehingga menyebabkan seseorang enggan beraktivitas di luar dikarenakan udah nyaman dengan keadaannya, kayak ya udah dia udah ada di zona nyaman dia aja gitu. Nggak hanya itu, menggunakan gadget secara berlebihan juga memberikan dampak negatif terhadap fisik kita, seperti mata minus, postur tubuh yang kurang baik, terus lebih mudah lelah karena kayak udah kecapean main HP gitu, dan lain sebagainya. Namun, di satu sisi, teknologi ini juga memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang senantiasa memperbaiki kesehatan tubuh kita. Contohnya, banyak banget informasi yang bisa kita dapat nih sekarang di internet tentang olahraga, terus gimana cara diet, terus banyak hal lain yang bikin kita aware tentang kesehatan tubuh kita. Selain itu juga banyak aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung kita untuk menjaga kesehatan. Misalnya aplikasi untuk ngejaga pola makan, terus konsumsi air putihnya tuh berapa banyak, dan masih banyak aplikasi lain yang mendukung untuk kesehatan tubuh kita. Oke, next akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari sisi intelektual atau intelektuali. Nah, di era teknologi yang semakin maju seperti sekarang, semua orang dituntut untuk menjadi adaptif. Tidak hanya sebatas secara kemampuan atau hard skill, tapi juga secara soft skill. Menurut laporan World Economic Forum menyebutkan bahwa 80% skill yang diperlukan agar bisa bersaing dalam era revolusi industri 4.0 adalah penguasaan soft skill dan sisanya adalah skill teknis. Maka dari itu, generasi Z diharapkan tidak hanya memiliki kecerdasan dari sisi penguasaan teknis, tetapi juga diharapkan memiliki penguasaan interpersonal. Nah, beberapa soft skill yang harus dimiliki oleh para generasi Z ini diantaranya adalah pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, pola pikir yang diharapkan dimiliki oleh Gen Z ini adalah terkait berpikir kritis terhadap keadaan, dapat melihat kelemahan menjadi kekuatan, mengubah ancaman menjadi peluang.
Nah, sebagai contohnya, para generasi Gen Z sekarang bisa menyaring mana berita yang terpercaya dan mana yang hoax. Lalu dengan adanya kemampuan berpikir kritis ini akan muncul pula bagaimana cara melakukan penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Nah, yang kedua, kemampuan untuk berpikir kreatif. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki generasi Gen Z adalah kemampuan untuk berpikir kreatif atau mampu membuat atau menciptakan sesuatu. Dengan semakin banyak informasi yang beredar, maka hal ini juga mampu mendorong kita sebagai manusia untuk senantiasa terinspirasi dan menumbuhkan ide-ide baru. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vita. Ya, terima kasih Akmal. Selanjutnya ada culturally, yaitu kemajuan teknologi memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi generasi Z. Salah satunya itu dampak terhadap budaya dan karakter bangsa Indonesia akibat dari globalisasi, modernisasi, westernisasi. Kemajuan teknologi saat ini juga akan berpengaruh negatif pada aspek sosial budaya yang sedemikian sehingga berakibat pada lunturnya karakter sebuah bangsa, kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Menyikapi permasalahan tersebut dibutuhkan beberapa upaya yang tepat, yaitu dengan meningkatkan peran pendidikan dalam pembentukan karakter melalui peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, penanaman nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai moral, akhlak, dan etika, serta nilai-nilai agama sebagai manusia ciptaan Tuhan, agar meningkatkan rasa toleransi terhadap kemampuan memahami beragam budaya, serta dapat menyeleksi dan beradaptasi terhadap budaya baru. Selanjutnya ada emotionally. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi akan membawa kepada konsekuensi meningkatnya kecanduan pada teknologi, salah satunya yang dikenal dengan istilah internet addiction. Kecanduan internet dapat mengakibatkan efek samping yang cukup besar pada kehidupan remaja, seperti kecemasan, depresi, penurunan fisik dan kesehatan mental, hubungan interpersonal, dan penurunan kinerja. Maka dari itu, generasi Z harus dapat memanfaatkan internet secara bijak, efektif, tidak berlebihan agar kesadaran dan kesehatan mental dapat terjaga. Disarankan juga generasi Z harus lebih pintar memanfaatkan media sosial secara baik. Selain itu, setiap pengguna juga harus menyeimbangkan berinteraksi sosial di dunia maya dan face-to-face atau berkomunikasi secara langsung sehingga dapat memberikan manfaat dan terhindar dari dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Nadi. Baik, kita semua udah ngebahas dari nilai-nilai yang ada dalam literasi manusia. Kurang lebihnya, mohon maaf, presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.